Salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian, Tuhan beserta saudara. Kita berjumpa dalam program Sagu, Sapaan Gembala Umat. Sagu menguatkan dan Sagu merekatkan. Saudara-saudari, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 7 ayat 21-27. Mari bersama kita dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Renungan hari ini bertema dasar yang kokoh. Ayat yang mendasari renungan kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat 11, yang berbunyi, Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sebagai orang Kristiani, kita dapat ditenggelamkan oleh urusan-urusan duniawi, sehingga kita menggeser keyakinan pada Yesus Kristus menjadi pada kemampuan pikiran kita sendiri. Kemudian terjadilah peristiwa yang mengguncangkan dasar yang telah kita bangun. Philip E. Johnson, seorang pengacara berbakat sekaligus pembicara utama Intelligent Design Movement, terkena stroke dan kemungkinan akan kambuh kembali. Ia sangat dihantui oleh berbagai pikiran yang menakutkan selama hari-hari pertama setelah serangan stroke itu. Akibatnya, ia sangat tersentuh ketika seorang temannya datang mengunjungi dan menyanyikan pujian. Pada Kristus, dasar yang teguh, aku berdiri. Dasar lain adalah pasir yang menenggelamkan. Johnson menulis, apakah yang menjadi dasar kokoh tempat saya berdiri? Saya selalu membanggakan diri karena kemandirian saya dan mengandalkan otak saya. Namun diri dan otak saya ternyata merupakan landasan yang rapuh. Sejak dulu saya adalah seorang Kristiani, bahkan seorang Kristiani yang bergairah menurut ukuran dunia saya. Namun sekarang semua kabut telah tersapu bersih sehingga kebenaran semakin tampak jelas bagi saya. Ia bertekad untuk menempatkan Yesus sebagai pusat hidupnya dan ia pun menjadi orang yang berbeda. Betapa seringnya kita mengandalkan kecerdasan dan akal, namun akhirnya kita mendapati bahwa semuanya itu adalah landasan yang rapuh. Janganlah kita lupa bahwa Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang kokoh yang selalu dapat kita andalkan. Huub van der Loo. Bangunlah hidup Anda di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan dasar